Assalamualaikum anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar SPDP ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tari tradisional di Indonesia. Sudah siapkah anak-anak semua untuk belajar? Mari kita mulai dan simak bersama-sama. Pertama, kita akan mempelajari dulu 3 unsur dalam tari. Nah, unsur tari itu ada 3, ada wirogo, wiromo, dan wiroso. Wirogo itu artinya penari itu menonjolkan gerak tubuh. Ya, jadi memang unsur utama dalam tari itu adalah wirogo, ya, atau gerakan. Nah, yang kedua ada wiromo. Penari harus memiliki gerakan tubuh yang sesuai dengan irama musik yang digunakan. Jadi harus sesuai dengan tempo lagunya, jenis lagunya, dan sebagainya. Kemudian ada wiroso. Para penari harus menyampaikan pesan melalui gerakan tari serta ekspresi. Jadi memang dalam gerakan tari itu harus ada maknanya ya. Jadi harus dilakukan dengan perasaan seperti untuk menyampaikan pesan. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi seni tari. Nah, tari itu pertama ada 2 ya, anak-anak. Ada tari modern dan tari tradisional. Tari modern itu hanya berpatokan pada fungsi sebagai sarana pertunjukan. Misalnya anak-anak lihat acara-acara musik di TV, kemudian ada orang-orang yang menarinya, itu disebut dengan tari modern. Ya, hanya sebagai sarana pertunjukan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tari tradisional. Fungsinya ini ada banyak. Kalau yang tari tradisional ada fungsi sebagai sarana upacara, hiburan, penyambutan tamu, ibadah, dan sebagainya. Jadi, kalau fungsi tari tradisional itu lebih luas, fungsinya lebih banyak. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk membahas tari tradisionalnya dulu saja ya, anak-anak. Nah, apa saja ciri-ciri tari tradisional? Yang pertama ada tumbuh dan berkembang di daerah tertentu ya. Jadi misalnya tari tradisional Jogja itu berarti dia berkembang di Jogja seperti itu. Kemudian diwariskan secara turun-temurun, iramnya diiringi dengan alat musik tradisional daerah setempat. Misalnya kalau di Jogja dan Jawa Tengah itu biasanya gamelan Jawa. Kemudian setiap gerakannya mengandung makna yang dalam. Misalnya ada gerakan maju ke depan, itu juga memiliki arti. Seperti itu. Berdasarkan jumlah penarinya, tari dibagi menjadi 3. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Anak-anak pasti masih ingat ya jumlah penari dalam jenis tarian ini. Ya, betul. Kalau tari tunggal itu dimainkan oleh 1 orang, tari berpasangan oleh 2 orang, dan tari berkelompok lebih dari 2 orang. Kali ini kita akan membahas tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dimainkan oleh 1 orang penari saja. Pengaturan pementasannya lebih sederhana. Kenapa kok bisa lebih sederhana ya? Karena pengaturan dalam tarinya itu hanya untuk 1 orang saja. Jadi hanya mengatur 1 orang, seperti itu. Nah, contohnya ada tari Gatot Kaca Gandrung dari Sukabumi, tari Kelana Topeng dari Cirebon, dan tari Panji Semirang dari Bali. Tari tunggal ini memiliki gerakan yang kompleks dan mendetail, sehingga dalam pemilihan penarinya dibutuhkan syarat yang ketat seperti itu ya. Karena seni tari tunggal ini sifatnya lebih sakral dibandingkan dengan tari lainnya. Nah, pusat perhatian penikmat karya seni tari tunggal ini juga hanya akan tertuju pada 1 penari saja. Jadi, penarinya itu harus menari dengan gerakan tari yang unik, menarik, dan lebih mendetail. Contoh tari lainnya adalah tari Gambir Anom dari Jawa Tengah, tari Legong dari Bali, tari Gambyong, tari Golek Menak, tari Jaipong, dan tari Dewi Anjasmara. Tugas LFH SPDP kali ini adalah mengerjakan LKS tema 6 subtema 2 halaman 70 dan 71, Romawi 1 nomor 1 sampai 10 dan Romawi 3 nomor 1 dan 2 saja. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah wawasan anak-anak semua mengenai tari tradisional ya.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.